Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu terus menguat. 3 sekjen partai pengusung Anies Mohaimin, Nasdem, PKB, dan PKS mendukung PDI Perjuangan mengegolkan hak angket di DPR, meski masih menunggu langkah PDI Perjuangan selanjutnya. Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya, demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Berbeda dengan sekjennya, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni bilang penggunaan hak angket akan ditentukan Ketua Umum Partai Politik. Saroni menyebut hingga kini belum ada arahan dari Ketua Umum Nasdem terkait hak angket. Saroni menyebut sikap Capres Anies Baswedan meminta agar parpol pengusungnya mendukung hak angket sebagai bentuk pemikiran saja. Kalau para capres itu 201 dan 03 bicara tentang hak angket, itu adalah ungkapan dari mereka-mereka. Toh mereka kan bagian dari proses. Pemilik dari partai politik adalah masing-masing ketua umum. Nah, ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak. Hak angket sebelumnya diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut hak angket bukanlah gertakan, melainkan cara terbaik dalam menghadapi dugaan kecurangan pemilu. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko menilai hak angket untuk mengoreksi hasil pemilu 2024 adalah saluran komunikasi politik yang sehat. Meskipun dalam menggulirkan hak angket bukanlah sesuatu yang mudah, karena dibutuhkan soliditas partai politik di parlemen. Itu kata kuncinya bicara pada soliditas. Okay. Jadi soliditas pengusul sejauh mana, karena setiap individu akan memiliki suara yang sama. Nah, ketika kita bicara pada soliditas, maka kita akan lihat dulu mana-mana partai politik yang memang memiliki sebuah proses kaderisasi yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat dari koalisi 0301, menurut analisis saya, kekuatan kaderisasi PDIP dan PKS lebih kuat dibanding Nasdem ataupun P3. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang menginisiasi atau inisiator hak angket itu memastikan soliditas di dalam tim itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa demikian? Karena politik kita itu lebih banyak bicara politik transaksional. Kini masih dinanti bagaimana solidnya partai politik untuk menggulirkan hak angket di parlemen. Di saat hitung suara hasil pemilu KPU juga masih belum usai. Tim Liputan, Kompas TV. Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo mengisyaratkan mendukung hak angket DPR ungkap dugaan kecurangan pemilu. Tapi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni bilang penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan calon Presiden Anies. Hak angket ini nyata atau wacana? Sore ini kita akan berbincang dengan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Ada juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore semua. Bang Deddy, Bang Roni. Ya, saya ke Bang Saroni dulu. Bang Saroni, jadi usai tadi Pak Surya bertemu dengan Pak Salim bersama dengan Capres Anies dan juga Cawapres Gus Muhaimin. Jadi ini untuk tentang hak angket kesimpulannya sudah didapat atau malah beda pandangan? Nah, kalau tadi teman-teman lihat press con-nya Pak Surya, kan kalau kemarin saya bicaranya sore ya, itu belum ada keputusan tentang hak angket iya atau enggak. Tapi sore ini Pak Surya sudah menyampaikan mendukung hak angket
melalui proses secara natural. Nah, inilah yang mewujudkan yang dari kemarin saya sampaikan, nunggu arahan ketua umum. Nah, kalau jadi mendukung tapi prosesnya natural itu gimana tuh Bang? Loh iya, karena kita pada proses natural. Satu, kita kan masih reses. Tanggal 5 baru masuk. Nah, setelah masuk, barulah kita mulai itu hak angket. Nah, hak angket ini konstitusional kok. Jangan ada yang bilang bahwa yang kalah nggak boleh mengajukan hak angket. Ini kan aneh. Kalau ngelihat tadi misalnya komisioner KPU misalnya Pak Idam. Itu kan versinya Pak Idam di lembaganya. Sesuai aturan undang-undang pasti melalui mekanisme yang sudah ada. Bawaslu lah, MK lah. Itu proses undang-undang melalui pemilu. Nah sekarang yang dicari tahu sampai ujung secara teknis adalah melalui proses Bawaslu jalan, melalui nanti mekanisme gugatnya lewat MK jalan. Tapi yang terpenting ada hak konstitusional yaitu hak angket yang akan digunakan dan Nasdem mendukung, Pak Surya mendukung itu dalam prosesnya. Oke, mendukung adanya hak angket. Berarti artinya ini sama dengan PDI Perjuangan yang juga sama-sama kemungkinan kuat ini akan mendukung juga hak angket, Bang Deddy. Jadi sudah ada satu partai lagi yang kemudian akan merapat untuk menggunakan hak angketnya, Bang Deddy? Ya, saya kira kalau itu terjadi, seluruh rakyat harus bergembira. Ya, tidak saja seluruh rakyat, tapi semua pasangan calon juga harus bergembira. Yang merasa dirinya menang tentu akan menjadi clear apakah pemilu kita memang berkualitas, dilakukan dengan luber dan jurdil. Kemudian yang belum beruntung menjadi pemenang juga merasa puas dan bisa menjelaskan kepada pendukungnya bahwa memang pemilu kali ini sudah berjalan dengan baik. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Bung Saroni, ini hak konstitusi DPR RI gitu untuk melakukan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu dan tidak perlu komentar macam-macam. Apalagi KPU, Bawaslu, termasuk Presiden nggak perlu terlalu komentar kalau menurut saya. Karena ini proses bernegara biasa. Itu adalah proses konstitusional, ada haknya. Jadi nggak usah dikomentarin kalau menurut saya ya. Jadi PDIP apalagi sama Nasdem ini sudah komunikasi, Bang? Ya, sebelum sampai ke sana, Mbak, saya juga mau bilang begini. Hak angket itu, kalaupun kita berhasil meloloskannya, bukan mau bicara tentang teknis kepemiluan. Meskipun kita tidak bisa lepas dari situ. Ini bukan persoalan administrasi yang menjadi ranahnya, katakanlah Bawaslu atau Gakumdu atau KPU, bukan. Bukan juga sengketa hasil yang menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Ini adalah proses politik untuk melihat peradaban politik kita kemarin, ya. Peradaban pemilu kita itu sudah benar-benar nggak seperti yang diharapkan rakyat, luber dan jurdil. Apakah memang undang-undang pemilu sudah dijalankan dengan baik? Apakah undang-undang menyangkut TNI Polri sudah dijalankan dengan baik? Apakah undang-undang APBN meskipun tadi sudah disebutkan oleh KPU punya Bawaslu dan MK? Loh, kan saya sudah jelaskan, Bawaslu dan MK itu urusannya hasil dan administrasi kepemiluan. Ini lebih jauh dari situ. Ini bukan soal hasil pemilunya, bukan soal ada yang mengadu atau tidak. Tidak ada urusannya dengan itu. Ini adalah suatu upaya kita untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang sudah dijalankan. Bagaimana lembaga-lembaga terkait pelaksana kepemiluan sudah menjalankan tugas undang-undangnya. Bagaimana penyelenggara negara, ya, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, pejabat-pejabat gubernur, kepala desa, itu memang menjalankan posisinya, tugas pokok dan fungsinya, tanpa melakukan pelanggaran undang-undang. Itu yang kita pengen lihat, bukan hasil pemilu, bukan soal kecurangan, ya bukan. Ini soal bagaimana kita menilai adab pemilu kita kemarin. Supaya kita bisa menarik garis batas yang jelas bagi pemerintahan selanjutnya, bahwa pemerintah yang menang, calon yang menang pada pemilu kali ini itu legitimate. Itu kan kepentingan semua orang. Oke, saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, dengan Nasdem yang sudah bersuara mendukung hak angket bersama dengan PDI Perjuangan, ini artinya gimana di internalnya koalisi Jokowi sendiri yang masih ada PDI Perjuangan dan juga Nasdem di dalamnya menteri-menterinya?
Ya, kelihatannya begini, ada dua perspektif yang bisa kita baca. Kalau soal koalisi mengamankan pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2024, semuanya oke itu. Baik Nasdem, PDIP, dan partai-partai pendukung katakanlah Prabowo Gibran pun sama. Jadi semua sepakat dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks koalisi pemilu, ini berbeda ya, dalam konteks dua kubu. Katakanlah yang tadinya 3 kubu sekarang menjadi 2 kubu karena 01 dan 03 kelihatannya bersepakat untuk tadi yang mendorong hak angket di parlemen. Nah, kelihatannya kubu Nasdem maupun PDIP katakanlah nanti PKS sikapnya seperti apa dan PKB juga apakah memang mohon maaf serius mendorong itu apa nanti gembos di tengah jalan kita lihat. Nah, kelihatannya ada dua upaya yang didorong oleh kubu 01 dan 03. Pertama paralel ya, kubu usaha politik. Nah, usaha politik ini kan perjuangan politik melalui hak angket itu. Karena kelihatannya ya suka tidak suka, senang tidak senang, usaha politik ini harus didorong agar gol kelihatannya dari kubu 01 dan 03 itu. Yang kedua, kelihatannya juga akan menggunakan upaya hukum. Ya, upaya hukum sama, yaitu tadi ya dugaan misalkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, dan itu juga sedang dipersiapkan kan oleh kubu 01 dan 03. Kelihatannya dua hal ini paralel berjalan, didorong untuk tadi ya untuk menggolkan upaya. Tapi politik. jadi kikuk nggak sih di dalam internal sendiri kabinet, Kang Ujang? Karena kan tadi juga kita sudah dengarkan bersama Menkumham Yasona Lawli yang merupakan juga politisi PDIP juga sudah bersuara mendukung hak angket. Ya inilah agak sulit kita ya, karena kita melihat ketika Pilpres yang lalu kubu pemerintahan juga berbeda kubu, berbeda kepentingan masing-masing, dan itu ya sah-sah saja, demokrasi saja, tidak boleh kan ada keseragaman dalam konteks berpolitik. Nah, setiap hak-hak apapun itu ya mesti didorong. Tetapi memang yang agak sulit tadi kabinet kita, kabinet Pak Jokowi itu mengalami apa ya ketidaksolidan, misalkan dengan PDIP yang sudah ngambil sikap mengkritisi, lalu katakanlah Nasdem tadi Pak Surya Paloh mengatakan akan mendorong hak angket. Nah, di saat yang sama Golkar sudah mengatakan Pak Erlangga akan menolak, PAN juga sama akan menolak. Ya tinggal kita melihat nanti adu kuat, apakah memang hak angket ini akan bergulir, apakah akan terblok ya oleh kekuatan pemerintah koalisi pendukung Jokowi Maruf Amin maupun pendukung Prabowo Gibran. Soal koalisi, dukungan koalisi yang kuat atau enggak nih Bang Saroni, kan kalau waktu itu kemarin Pak Jokowi dan Pak Surya juga bertemu kan. Nah, itu bahas nggak sih sebenarnya soal hak angket ini? Nah, kalau balik lagi tentang masalah pertemuan dua tokoh ya antara presiden dan ketua umum saya, itu hanya dua orang itu aja yang tahu. Karena waktunya hampir berdekatan nih, Bang. Iya, karena politik itu sangat dinamik. Konteksnya juga ramai ini kan. Ya, Bang Deddy tadi sampaikan bahwa idenya adalah bagaimana hak angket ini digulirkan untuk kepentingan pada proporsional yang legitimate. Jangan sampai hasil pemilu yang dihasilkan adalah hasil pada catatan merah yang luar biasa. Nah, ini yang kita hindari. Toh, ini adalah hak angket, haknya konstitusional yang wajib dijalankan. Kalau misalnya Golkar, PAN, udah pasti menolak lah dia. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau Nasdem, udah jelas. Tadi sore, udah dikasih lampu hijau ya? Sudah menyampaikan langsung. Dari kemarin kan kita nggak berani menyampaikan itu kalau nggak ketua umumnya yang menyampaikan langsung. Misalnya PDIP, Bang Deddy Sitorus juga sama mendorong ini barang. Karena apa? Kita pengen transparansi, bukan terkait hasil pemilunya. Bagaimana secara teknis, bagaimana secara aturannya dalam proporsional ini kita buka secara transparan. Nah, masyarakat menonton ini supaya apa yang menjadi hak angket ini adalah ditonton sama masyarakat para pendukung paslon masing-masing, baik paslon nomor 1 dan 03. Kalau memang benar pemenangnya adalah yang bersangkutan, misalnya paslon 02, dengan legitimate yang kuat, kita hormat angkat tangan. Tapi kalau gitu berarti Bang Saroni, Bang Deddy, kalau gitu pertanyaannya ketika Pak Surya juga sudah kasih lampu hijau untuk menggunakan hak angket bersama dengan PDI Perjuangan,
pertanyaan berikutnya, kalau gitu hak angket ini akan nyata atau hanya akan jadi wacana aja? Nanti usai jeda Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetaplah di Kompas Petang. Kang Ujang, belakangan kan kita lihat Pak Jokowi ini kerap menemui beberapa parpol-parpol gitu ya, pimpinan parpol-parpol di luar koalisi Prabowo Gibran. Nampaknya ini untuk untuk mendekati soal wacana hak angket ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya, sesolid apa sih hak angket ini bisa digulirkan begitu kepada koalisi-koalisi yang mendukung hak angket? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah kesolidan, daya tahan dari koalisi pendukung atau pendorong hak angket itu. Karena pasti dalam perjalanannya akan ada lika-liku ya, akan ada tekanan mungkin. Artinya nggak mudah? Iya, itu pasti akan dilakukan. Misalkan partai-partai yang berjiwa lemah agak sulit, tetapi seperti PDIP misalkan, lalu PKS atau Nasdem mungkin, karena kita punya pengalaman terkait dengan itu. PDIP kan sudah biasa oposisi Orde Baru, zaman Pak SBY, PKS juga pernah beroposisi, Nasdem juga pernah berseberangan katakanlah dengan Pak Jokowi mengusung Anies. Lalu yang saya agak ragu adalah PKB. PKB ini paling mudah untuk katakanlah dikorek-korek persoalan. Tapi waktu itu kemarin Caimin udah bilang saya tetap berada di koalisi perubahan. Ya, itu hal-hal bagus saja, bagus-bagus. Tapi di tengah jalan saya melihat pasti akan tanda petik ya dikerjai untuk ditekan agar tidak mendorong hak angket. Oleh karena itu kita lihat saja ke depan apakah daya tahan ya PKB itu kuat untuk bersama-sama tadi dengan Nasdem, PKS katakanlah maupun dengan PDIP. Kalau P3? P3 yang paling lemah. Ya. Kita tahu di pemerintahan Pak Jokowi periode pertama saja dipecah jadi 2. Sehingga mohon maaf ya ketua umumnya banyak yang tersangkut kasus hukum. Dan itu juga pengalaman bagi P3. Nah dalam konteks itu ya saya melihat P3 tidak banyak komentar hari ini. Tidak banyak mengatakan soal angket karena tahu persis posisinya yang agak lemah begitu dari tekanan-tekanan politik. Bang Deddy, sebenarnya selain PDIP, Nasdem yang juga sudah terang-terangan, partai mana lagi sih yang sudah terang-terangan atau mungkin jangan-jangan juga udah diajak ngobrol bareng PDIP selain Nasdem? Ya ini kan tadi sudah dikatakan proses dinamis, proses politik yang tidak mudah gitu ya. Dan sekali kita bersepakat misalnya, itu kan akan menjadi sangat riskan bagi partai-partai yang mengatakan bersepakat lalu lari dari komitmen. Jadi tentu kan perlu dipikirkan matang-matang oleh semua partai kalau benar-benar ini mau dijalankan. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi, ini kepentingan semua kok. Bukan hanya kepentingan kubu 01 dan 03. 02 hari-hari ini di media maupun di media sosial itu dibully loh. Buka aja media sosial, setiap hari bicara tentang kecurangan, praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, itu kan setiap hari ada. Baca majalah Tempo atau podcast mereka, itu pemerintah dikuliti setiap hari, perilaku kekuasaan dikuliti setiap hari. Ini kan untuk 02 juga perlu, untuk Jokowi juga perlu, gitu loh. Kita juga kan sangat ingin tahu dan ingin belajar dari proses ini. Apakah misalnya ke depan DPR ini harus membuat undang-undang bahwa seorang presiden yang menjabat, keluarga intinya atau keluarga terdekatnya tidak boleh mencalonkan pada pemilu yang sama, nunggu 1 periode atau 2 periode. Kan ini proses pembelajaran. Karena kemarin kan kita susah membedakan Pak Jokowi itu sebagai presiden atau sebagai bapaknya Gibran. Kita kan jadi bertanya, kemarin genjot yang namanya sembako sampai hampir 90 triliun, langka beras di mana-mana, itu untuk keselamatan rakyat atau untuk pemilu? Kan kita pengen tahu itu, gitu loh. Supaya tidak ada yang tertinggal untuk periode 2024-2029. Semuanya bisa dijelaskan dengan baik. Jadi janganlah berburuk sangka dulu gitu loh. Jangan berburuk sangka. Proses konstitusional yang kita hadapi saja. Kalau Pak Jokowi merasa sebagai penyelenggara kekuasaan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, ya nanti dijelaskan di forum angket DPR misalnya. Kalau gitu, demikian juga paslon 02 atau para penyelenggara pemilu. Nah, kalau misalnya dari PDIP ini kuat sekali tadi omongannya begitu, Bang Saroni. Jadi sekuat apa nanti Nasdem ini solid untuk tetap menggulirkan hak angket? Solid 100%. Nanti jangan-jangan di tengah jalan berhenti nih, Bang. Ya, seorang Surya Paloh tidak pernah
lari dari komitmen. Kalau sudah ngucap, tidak ada kata mundur. Itu yang dilakukan kepada Anies Baswedan dari awal sampai terjangan Meskipun coba digoda badai. misalnya? Apapun ceritanya sama. Proses Anies mencalonkan juga digoda. Tapi seorang Pak Surya selalu konsisten dan komitmen apa yang sudah diucapkan, dia tidak akan pernah lari dari ucapannya. Tapi Bukan cuma digoda, saya kira dizolimi juga itu sekalian. Oke, pertanyaan berikutnya kalau gitu Kang Ujang, kalau misalnya terakhir-terakhir misalnya hanya PDIP dan Nasdem nih, bisa tetap gulirin hak angket DPR? Ya agak sulit, ya, agak berat ya, karena kekuatannya tadi berarti kan ada ketidaksolidan. Ada PKB, katakanlah PKS dan P3 yang tidak solid. Tetapi ya itu perjuangan politik ya, perjuangan konstitusional ya penuh risiko dan penuh lika-liku, dan pasti ya Bang Deddy, Bang Roni sudah paham betul terkait dengan dinamika itu, karena beliau kan anggota parlemen yang sudah mendalami persoalan-persoalan hal seperti itu. Jadi saya melihat kalau PKB-nya lari gitu ya, P3-nya tidak dukung, PKS-nya juga misalkan ada di tengah, ini menjadi persoalan. Yang paling penting soliditas tadi, perjuangan soliditas dan daya tahan yang kuat untuk bisa menggolkan hak angket tersebut. Kalau gitu, kalau tadi Pak Surya sudah declare akan mendukung, kemudian tapi mengalir aja untuk hak angket. Kalau gitu, kapan pernyataan dari Ketua Umum PD Perjuangan sendiri, Bang Deddy? Ya kita tunggu, masih berproses. Tadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di rumah aspirasi di Diponegoro, ya. Banyak tokoh-tokoh kita juga di situ. Lalu Pak Sekjen juga sedang rapat dengan para DPP gitu ya. Kita akan lihat ya, karena kan tadi seperti disampaikan sendiri, tidak mungkin hanya PDI Perjuangan dan Nasdem gitu ya. Ini kan butuh komitmen bersama. Dan saya kira kalau kubu 01, 03 solid, itu akan menjadi modal utama untuk rebound di tahun 2029. Tapi kalau mereka menjadi katakanlah kutu lompat atau katakanlah bimbang dan ragu, saya percaya rakyat juga akan memberikan hukuman nanti pada tahun 2029. Oke, kalau gitu singkat ke Bang Saroni. Kalau gitu, kalau Nasdemnya sudah solid, PKS, PKB? PKB sudah nyungkapin ya. Kalau PKS kan secara tidak langsung, tadi ada juga di dalam pertemuan Pak. Jadi dukung atau enggak di PKB, PKS, Bang? Menurut saya insya Allah soliditas untuk partai koalisi perubahan solid. Termasuk dengan hak angket itu sendiri ya? Termasuk hak angket. Baik, terima kasih Bang Saroni, terima kasih Bang Deddy, terima kasih Kang Ujang, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih.